Halo guys, welcome to channel Storyteller bersama gue Fande di sini. Di video kali ini gue akan membawakan story tentang Nico Allen Jenkins. Penasaran dengan storynya? Here we go, the story guys. Nico Allen Jenkins yang lahir pada 16 September 1986 adalah seorang pembunuh yang dihukum karena melakukan 4 pembunuhan di Omaha, Nebraska pada Agustus 2013. Pembunuhan itu terjadi dalam waktu sebulan setelah dia dibebaskan dari penjara setelah menjalani hukuman 10 atau setengah dari 21 tahun hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya karena telah melakukan pembajakan yang dilakukan pada usia 15 tahun dan untuk penyerangan yang dilakukannya di penjara. Jenkins menyatakan bahwa dia telah melakukan pembunuhan atas perintah dewa ular kuno yaitu Apophis. Dia dinyatakan bersalah atas 4 pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati pada Mei 2017. Jenkins sendiri lahir di Colorado dari orang tua yang bernama David dan Lori Jenkins. Keluarganya dikenal sebagai penjahat kejam yang terkenal sejak beberapa generasi, dan masa kecilnya dia dan saudara-saudaranya dipenuhi dengan kekerasan, pelecehan fisik, dan aktivitas kriminal oleh orang tua mereka. Tindakan kriminal pertamanya yang diketahui adalah ketika dia membawa pistol ke sekolahnya pada usia 7 tahun. Dia juga memulai catatan kriminalnya pada usia 15 tahun ketika dia didakwa dengan pembajakan dan penyerangan. Oke, mari kita masuk ke kasusnya. Sekitar pukul 5 pagi tanggal 11 Agustus 2013, seorang petugas patroli menemukan 2 mayat di sebuah truk pickup Ford putih yang diparkir di dekat kolam renang kota di 18th and F Street di Spring Lake Park. Kedua korban yang diidentifikasi sebagai Juan dan George telah ditembak di kepala. Pembunuhan ganda secara acak memulai aksi Jenkins kurang dari 2 minggu setelah dia dibebaskan dari penjara pada 30 Juli. Nah, pada tanggal 19 Agustus sekitar pukul 7 pagi, tubuh Curtis Bradford ditemukan di luar garasi terpisah di 18 and Clark Street oleh seorang pria yang baru pulang dari shift malam di tempat dia bekerja. Ketika penyelidik tiba, dia menemukan adanya luka peluru di punggung Bradford. Belakangan diketahui bahwa sehari sebelum pembunuhannya si Bradford, Jenkins sempat bertemu dengan Bradford dan berfoto selfie bersama dan menguploadnya di Facebook. Nah, si Bradford ini satu-satunya korbannya Jenkins yang akrab dengannya. Nah, korban keempat atau korban terakhirnya Jenkins itu Andrea Kruger, ditemukan pada 21 Agustus sekitar pukul 2.15 pagi oleh seorang deputi sheriff. Tubuhnya ditemukan tergeletak di jalan 188 and 4th Street dengan beberapa luka tembak yang dipakai Jenkins yang berjenis shotgun di wajah, leher, dan bahu. Kruger yang pada saat itu pulang dari tempat kerjanya di dekat 178 and Pacific Street. Rekaman CCTV menunjukkan dia mengunci The Java Lounge pada pukul 1.47 pagi waktu setempat. Nah, pada jam 6.30 sebuah Chevrolet Traverse 2012 miliknya ditemukan oleh polisi sekitar 16 jam kemudian di sebuah gang dekat 43 and Charles Street, dan mengatakan dalam sebuah konversi pers yang dilakukan oleh Douglas County Sheriff Tim Dunning,
Dia mengatakan bahwa seseorang melakukan upaya untuk membakar kendaraan tersebut. Nah, pada tanggal 30 Agustus 2013, Jenkins ditangkap atas beberapa tuduhan. Pada saat itu, bukti yang memberatkannya telah cukup untuk menangkapnya. Penyelidik memiliki gambar rekan wanita pada rekaman CCTV di outlet senjata lokal yang membeli jenis amunisi khas, yaitu Brennec Classic Magnum 12 Gauge atau itu senjata shotgun yang telah digunakan Jenkins untuk melakukan pembunuhan. Rekaman tambahan telah diambil dari kamera di sepanjang rute KUSV Kruger yang ditinggalkan pada malam 3 September. Jenkins mengakui keempat pembunuhan tersebut selama pemeriksaan 8 jam. Schizophrenic, bipolar, sir. I don't take medication, so right now that's why I'm trying to stay. That's why I told them they need to hurry up when I'm in this mind frame. Okay. So that when I speak to you, it's clear. But another thing. Jenkins mengatakan kepada polisi bahwa tindakan itu adalah pengorbanan untuk Apopis, dewa di agama Mesir kuno. Dia didakwa dengan 4 tuduhan pembunuhan setelah pengakuannya. Dalam surat tangan tertanggal 3 November 2013 yang diserahkan kepada Omaha World Herald, jaksa dan seorang hakim, Jenkins mengatakan dia ingin mengaku bersalah atas semua tuduhan dalam pembunuhan dan bahwa dia akan melindungi kerajaan Apopis dengan kebrutalan biadab yang bersifat binatang. Oke, di sini kita bisa tahu bahwa ya memang ada yang salah dari otaknya si Jenkins ini. Pada 19 Februari 2014, Jenkins mengajukan gugatan federal dari negara bagian Nebraska karena membebaskan dirinya dari penjara. Dalam pengarsipan 6 halaman tulisan tangannya itu, dia menyatakan bahwa dia ditahan di sel isolasi yang menambah skizofrenianya. Dia menyalahkan petugas permasyarakatan atas 4 pembunuhan tersebut. Jenkins mengklaim bahwa masalahnya disebabkan oleh penyakit mental dan bahwa ia juga menderita skizofrenia, gangguan bipolar, dan gangguan obsesif kompulsif. Hakim memberikan evaluasi psikiatri dan seorang psikiater menyampaikan bahwa Jenkins memiliki gangguan kepribadian antisosial dan memalsukan gejala psikotiknya. Setelah dinyatakan kompeten untuk diadili, proses pengadilan terhadap Jenkins dimulai. Atas permintaannya, Jenkins diizinkan untuk mewakili dirinya sendiri di persidangan di bawah bimbingan penasihat hukum. Sepanjang persidangan, Jenkins menyatakan bahwa ia bertindak di bawah komando Apopis. Ya, jadi banyak orang yang bilang bahwa si Jenkins ini ya sedikit halu lah, karena dia sendiri mengklaim bahwa dia membunuh keempat korbannya itu karena bisikan dari dewa Apopis, yaitu satu dewa dalam agama Mesir kuno. Nah, kejenakaan ruang sidangnya termasuk berbicara dalam bahasa roh, melonglong dan tertawa saat jaksa menceritakan detail kematian korbannya. Jadi ya, halunya itu udah tingkat tinggi lah. Pada 16 April 2014, Hakim Peter Batalion menyatakan Nico Jenkins bersalah atas keempat pembunuhan tersebut. Jenkins awalnya dijadwalkan akan dijatuhi hukuman pada 11 Agustus 2014. Tanggal itu ditunda tanpa batas waktu setelah sidang yang diadakan untuk menentukan apakah dia mampu memahami proses hukuman mati terhadapnya. Nah, pada tanggal 29 Juli,
Hakim Batalion memerintahkan Jenkins untuk ditempatkan di rumah sakit jiwa Lincoln Regional Center. Sampai dokter puas dengan kondisinya, para pejabat di pusat regional menolak untuk menampung Jenkins karena keamanan yang tidak memadai. Tetapi para dokter setuju untuk merawatnya di penjara Lincoln. Nah, pada Mei 2017, Jenkins dijatuhi hukuman mati oleh panel 3 hakim. Dia juga dijatuhi hukuman 450 tahun penjara atas tuduhan senjata yang terkait dengan pembunuhan. Nah, Nico Jenkins sendiri sempat mengajukan banding, tapi pada 20 April 2020, Mahkamah Agung Amerika Serikat itu menolak untuk mendengar bandingannya. Oke, itulah tadi story tentang Nico Jenkins, yaitu seorang pembunuh sadis yang bisa dibilang halu banget. Oke, gimana storynya? Apakah kalian suka? Like kalau suka videonya, dislike kalau nggak suka. See you on the next video.